Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kekuatan dan pertolongan Tuhan sehingga kami mampu melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami ya Tuhan, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 46 sampai 48. Tertulis demikian. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, umumnya kebanyakan orang ingin memiliki gaji atau penghasilan yang besar, ditambah dengan berbagai tunjangan yang juga besar, seperti tunjangan rumah, tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, tunjangan karir, dan ditambah lagi dengan berbagai bonus. Perusahaan yang besar biasanya menawarkan pekerjaan dengan fasilitas seperti ini, yaitu gaji, tunjangan, dan bonus. Tapi tahukah kita bahwa kita pun sebenarnya memiliki berbagai fasilitas seperti ini dari Tuhan? Tuhan Sang Pemilik Sorga, Bapa kita yang baik, adalah Tuhan yang mengerti dan memenuhi kebutuhan kita, baik rohani dan juga jasmani. Kita menerima anugerah dan kebaikan yang luar biasa dari Tuhan. Ada banyak berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Dalam Matius 5 ayat 46 sampai 48 ini disebutkan kata upah. Kata ini dalam bahasa Yunaninya disebut miston, yang artinya adalah gaji, upah, pahala, atau hadiah karena melakukan sesuatu. Dalam bahasa Inggris disebut dengan reward. Dalam kehidupan kita ada banyak ternyata upah atau gaji atau berkat yang tersedia bagi kita dari Tuhan. Tuhan menyediakan berkat-Nya kepada kita sesuai dengan sikap dan tingkah laku kita dalam kehidupan ini. Maka dari itu saudara, jangan kita berkecil hati kalau kita punya pekerjaan yang gajinya kecil dan tidak punya tunjangan atau bonus, karena kita sebenarnya mempunyai gaji, tunjangan dan bonus yang berlimpah dari Tuhan, yang tidak dapat diukur dengan uang dan harta. Jangan juga kita merasa iri hati dengan orang-orang yang punya pekerjaan yang gajinya besar, punya tunjangan dan bonus yang besar. Kita perlu menyadari bahwa kita punya gaji yang lebih besar dari Tuhan. Kita punya berkat yang luar biasa dari Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan bonus atau berkat dari Tuhan dinyatakan dalam ayat ini. Yang pertama, mengasihi orang yang membenci kita. Di ayat 46 Tuhan Yesus berkata, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ini berarti bahwa tidak ada upah bila kita mengasihi orang yang mengasihi kita, karena itu adalah hal yang normal dan tidak ada yang luar biasa dengan hal itu. Tuhan menghendaki agar kita mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang membenci kita. Dan disinilah Tuhan mengatakan bahwa kita mendapatkan upah dari Tuhan atas perbuatan kita itu. Yang kedua saudara, menyalami orang yang memusuhi kita. Di ayat 47 dikatakan, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain?
Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Saudara yang terkasih, memberi salam dalam bahasa Yunaninya disebut dengan aspaseste, yang artinya mengucapkan salam, menghormati, atau menerima. Jadi jangan bangga bila kita memberi salam hanya kepada orang-orang yang kita sukai, saudara. Kita perlu menyadari bahwa tidak ada upah untuk hal itu. Kita perlu memiliki sikap yang dapat menerima, menghormati dan menyalami orang-orang yang memusuhi kita. Mari ubah hati kita, saudara. Minta Tuhan memampukan kita. Tuhan memberikan tunjangan, upah, pahala, yaitu berkat-berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita ketika kita mau menuruti kehendak-Nya, menjadi sempurna seperti Bapa di sorga, yang diwujudkan dengan sikap mengasihi dan menerima orang-orang yang memusuhi kita. Mari saudara bersikap yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kasihilah semua orang, termasuk orang-orang yang memusuhi atau membenci kita. Pada diri kita sendiri, jangan ada kebencian. Walaupun mungkin hal ini sulit, saudara, tapi mintalah kekuatan Tuhan untuk memampukan kita. Bukan karena kekuatan kita yang membuat kita mampu, tapi kekuatan Tuhan yang akan menolong kita, sehingga kita mampu menjadi seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kepada kami pada saat ini, untuk kami dapat bersikap mengasihi orang-orang yang memusuhi kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk bersikap yang benar, menghormati, menerima, menyalami semua orang yang tidak menyukai kami, yang membenci kami, yang memusuhi kami. Tolong kami juga ya Tuhan, bersihkanlah hati kami dari segala kebencian, dari segala perasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk selalu memandang kepadamu dan menuruti teladan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di sepanjang malam ini kami mohon berkat perlindungan-Mu atas setiap kami. Naungi kami dengan kasih-Mu dan lingkupi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami. Berkatilah keluarga kami. Berkatilah teman-teman kami, sahabat-sahabat kami. Berkatilah semua orang yang sedang mengalami pergumulan dan masalah. Nyatakanlah pertolongan-Mu ya Tuhan atas setiap mereka. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan berkati semua bangsa di dunia ini. Biarlah Tuhan Engkau curahkan kasih karunia dan rahmat-Mu, supaya setiap orang dari segala bangsa datang kepadamu dan percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Malang dan di daerah-daerah di Indonesia yang sedang mengalami bencana, agar Tuhan Engkau memulihkan, memberikan kekuatan dan pertolongan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami terima berkat dan kasih karunia dari Tuhan dengan berlimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.